Kabupaten Anukasuhun, bukan kami satu-satunya pejuang, tidak, tapi kamilah salah satu yang ngotot bagaimana supaya 1 miliar satu desa itu menjadi poin penting di dalam undang-undang ini. Ya, walaupun sebagian partai ada yang menolak, bertanya bagaimana caranya Pak Amang segala macam, pokoknya silahkan hitung saja. 75 triliun dari 2000 triliun itu belum ada apa-apanya. Yang kedua, saya katakan kepada mereka, kalau dana itu ke desa jauh lebih efektif. Bahkan sekarang pun Hapunten Anukasuhun ketika bicara tentang pemekaran misalkan ya, pemekaran itu sangat perlu, terutama di tingkat kabupaten, kota, apalagi untuk Sukabumi ya. Sukabumi sangat-sangat mendesak, bukan cuma perlu. Di DPD RI juga mendorong untuk sudah masuk ke pemekaran desa. Ya, kalau tadinya satu desa 1 miliar, kalau jadi 2 desa kan jadi 2 miliar. Kira-kira kan begitu Kang ya. Bahkan kalau hitungannya di tingkat tadi, kalau misalkan Kabupaten Sukabumi dipecah jadi 2, yang tadinya 2 katakanlah 3 triliun, ya nanti kan dananya bisa masuk katakanlah katakanlah 6 triliun atau 5 triliun ya, 2,5 misalkan. Nah, kalau kita dapat 2,5 triliun atau 2 triliun saja, kalau 2 triliun itu di tingkat kabupaten, sekalipun sudah dimekarkan, itu paling efektifnya hanya paling besar itu 40%. 60%-nya adalah belanja publik, belanja pegawai. Sementara belanja publiknya paling besar 40%. Kalau Jawa Barat memekarkan, dengan 2 triliun bisa membiayai 2.000 desa lagi. Itu bukan jumlah kecil. Jawa Barat dapat 5,3 triliun. Sementara Jawa Tengah di atas 7 triliun. Jawa 8 triliun. Selisihnya bayangkan 2 triliun. Saya bilang tadi, kalau yang 2 triliun itu kan, untuk desa kita dapat 2.000 desa. Tapi kalau untuk satu kabupaten hanya buat satu kabupaten. Dan efektivitas dana masuk ke desa itu sangat-sangat tinggi. Ya, sehingga terus terang saja saya secara pribadi juga Apdesi sangat berkepentingan untuk lebih menguatkan kekuatan desa itu melalui pemekaran desa, salah satunya sangat mungkin sekali. Nah, itu jauh lebih efektif dan lebih efisien. Dana yang digunakan di desa yang 1 miliar itu berapa persen? Yang untuk belanja pegawai berapa? Jangan lebih dari 40%, 30. Iya. Paling tinggi 30. 70%-nya adalah belanja publik kan? Pembangunan ini segala 70% kan. Tapi kalau di tingkat kabupaten dibalik, 70%-nya belanja pegawai, 30%-nya belanja publik. Itu saja sangat tidak efektif, kurang efektif. Tapi desa, saya bilang kemarin di sidang terakhir waktu mau reses ini, saya sampaikan bahwa revisi undang-undang desa itu sangat mendesak, penting sekali, dan tentu lebih menguntungkan lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, salah satunya itu kan, bagaimana revisi undang-undang desa itu bisa memberikan semacam kewenangan untuk pemekaran lebih baik lagi. Dan saya sudah sampaikan sekali lagi bahwa bagaimana anggaran di desa itu jauh lebih efektif, bahkan lebih efisien dibandingkan diberikan kepada kota dan kabupaten, tanpa mengurangi keinginan kita untuk memekarkan kabupaten atau kota. Tapi kalau bicara efektivitas pembangunan di mana? Desa. Efektivitas pembangunan itu desa. Mau pertanian, mau ekonomi, mau SDM-nya segala itu paling efektif di desa. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang ada dalam konteks pengawasan, termasuk dalam konteks representasi, ya saya datang ke sini langsung sebagai representasi, ya tidak hanya mengambil sisi pengawasannya, tapi dari sisi pengawasan saya melihat betapa desa itu sangat efektif menjalankan undang-undang desa, ya bahkan kalau ada yang ya terpeleset sedikit, jumlahnya juga nggak begitu banyak. Terpeleset itu karena administratifnya ada yang kurang tepat, ada yang dalam pengambilan kebijakan yang mungkin juga waktu itu tidak bicara dengan BPD, dia jalan sendiri. Dan ini satu catatan penting saya sampaikan, selama keputusan itu diambil bersama dengan BPD, insya Allah aman. Selama diambil dengan BPD, karena itu adalah keputusan yang diberikan kewenangannya oleh pusat itu kan kepada keputusan itu. Tapi tentu tidak keluar dari nomenklatur yang ada. Cuman pengembangannya silahkan, kreativitasnya. Bahkan kemarin waktu RDP dengan Kominfo pun kita diberikan informasi bahwa dana yang bisa dialokasikan untuk katakanlah
desa digital atau digitalisasi desa, itu sangat mungkin dari anggaran itu. Dengan catatan selesaikan, bicarakan, putuskan bersama dengan BPD, ya, dengan BPD itu yang paling penting. Bahkan syukur-syukur BPD bisa melahirkan perdesnya. Nah, ini barangkali hal-hal yang bisa kita diskusikan ke depan insya Allah. Dalam konteks perdes ini juga penting terus terang saja mendapatkan pembinaan lebih jauh nantinya. Termasuk info-info seperti Akademi Desa. Pernah ya dengar dengan istilah Akademi Desa? Sudah ada yang berjalan belum Akademi Desa di kita? Belum ya. Ini sebenarnya salah satu program di Kementerian Desa, saya lupa dirjennya apa, tapi itu sudah bergulir di beberapa tempat ya. Dan ini dalam rangka mengisi kekosongan, termasuk kekurangan-kekurangan dari sisi kapasitas, terutama perangkat ya. Perangkat-perangkat sumber daya ini yang harus kita berikan pendidikan terbaik. Saya kira itu hatur nuhun anu kasuhun kasadayana. Sebagai silaturahim yang kedua pengenalan saja, perkenalan awal ya, mudah-mudahan kapayun biasa tepang deui, walaupun boleh dikatakan sulit singgah ya, cuman kalau ngitung reses itu saya hanya 18 titik sama dengan DPR, cuman kalau DPR 18 itu paling buat Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten, kira-kira kan gitu, hanya 2. Kalau saya 18 itu buat 27 kota kabupaten, 5.300 desa. Kira-kira. Jadi terus terang saja saya datang ke sini pun ya itu semata-mata pertolongan Allah ya, sehingga bisa tepang sareng Bapak dan Ibu semuanya di sini, dan sekali lagi itu mohon kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.